Ya, Ibu ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Ya, pada pagi hari ini kita akan kembali ke masuk kelas kita. Namun sebelumnya, Ibu minta satu orang untuk bersedia pimpin kita dalam doa. Silakan. Halo teman-teman, sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Engkau turut sertai pembelajaran kami ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih Lisa. Oke, pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam satu materi pembelajaran kita. Dan di sini siapa di sini udah tahu mengenai gambar ini? Tanah longsor. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke satu materi yaitu mengenai tanah longsor. Nah, kalau kita melihat ya, kalau tanah longsor ini adalah salah satu bencana alam yang terjadi. Bahkan tanah longsor ini sering kita temui. Contohnya seperti di jalan-jalan itu sudah sering kita temui. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi. Kita akan mencari penyebab tanah longsor, dampaknya seperti apa, bahkan solusinya. Kita harus bisa mencari tiga hal ini agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan kalian cari ada yang penyebab, dampak dan juga solusinya. Ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Kalau waktu jawab boleh nggak? Silakan nanti. Kalau menurut saya tuh penyebab dari tanah longsor ini yaitu dikarenakan hujan dan juga kurangnya tahan misalnya seperti akar. Biasanya kan harus ada pepohonan untuk membuat tanah itu menjadi padat dan dia tidak longsor. Itu longsor juga disebabkan misalnya bukan hanya hujan deras atau tanah, bukan karena ada akar juga Bu, bisa juga karena kerusakan lahan dan lain-lain Bu. Oke, terima kasih Mbak Dini. Gimana? Mbak Dini tadi menyampaikan bahwa diakibatkan karena tidak ada suatu pertahanan yang lebih. Oke, silakan ada lagi yang lainnya. Tadi Mbak Dini sudah menjawab mengenai penyebabnya. Baik Bu, di sini saya akan menjawab dampak dari terjadinya tanah longsor. Dari yang saya tahu dampaknya yaitu terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutupan lahan. Terus yang kedua terganggunya keseimbangan ekosistem. Oke. Tadi dampaknya banyak sekali. Sebenarnya bisa kita lihat. Saya mau menambahkan. Ya, silakan bisa. Dari gambar yang ada itu terjadi longsor kelihatan. Nah, akibatnya dampak dari itu macetnya jalan dan terganggunya aktivitas warga. Ya, betul sekali. Dimana ketika terjadi, contohnya di sini seperti gambar ya. Contohnya longsor di jalan itu mengakibatkan kemacetan, di mana karena terjadinya satu bencana alam di jalan maka terhambatlah semua aktivitas masyarakat. Kemudian silakan ya. Saya akan menjawab solusinya Bu. Nah, agar tidak terjadi longsor ini, kita harus rehabilitasi hutan dan lahan, membuat pembangunan konservasi tanah dan air seperti sumur resapan dan penahan atau pemukiman sungai dan mengubah budaya tani hortikultura ke tanaman kayu-kayuan. Ya, tadi sudah disampaikan mengenai solusi. Dan di sini kita melihat solusi yang bisa kita lakukan seperti yang dikatakan teman kita lihat tadi, bahwa dia mengatakan kita harus melakukan yang namanya satu rehabilitas. Contohnya seperti hutan. Kalau di tempat kita kebanyakan hutan itu gundul. Dan sekarang jika kita punya solusi, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menanam kembali tumbuh-tumbuhan, pepohonan dengan tujuan agar ketika air hujan turun maka dia tidak langsung merusak tanah, tapi dia ada tempat yang bertahan terlebih dahulu. Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Sudah ada jelas Bu. Ya Bu. Oke, bisa jelas? Jelas Bu. Oke, terima kasih ya. Sekian materi yang kita sama-sama bahas pada pagi hari ini, dan kiranya apa yang kita sama-sama bahas ini bisa kalian ingat lagi untuk minggu depannya, dan minggu depannya akan ditanyakan kembali mengenai materi ini. Ya, satu orang untuk pimpin kita untuk menutup, silakan. Ya, silakan ya.
teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Kau telah menyertai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang diajarkan kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, pembelajaran kita sampai di sini.